Om Swastiastu. Om Anubadrah Kertawiyantu Wisata. Umat Dharma dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa. Dalam video layanan agama kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang penggunaan padang lepas dalam upacara Pitrayatnya. Umat Dharma yang berbahagia, dalam setiap upacara Pitrayatnya, ada sarana upacara atau upakara yang disebut banten yang sederhana, tetapi sangat penting, yaitu bubur pirata. Dalam teks Yama Purwana Tattwa disebutkan bahwa semua bentuk upacara pengabenan menggunakan sesajen yang disebut dengan bubur pirata dan tarpana. Bubur pirata ini merupakan simbol persembahan Sang Atma kepada Dewa Yama yang menguasai alam roh. Bubur pirata ini dibuat dari beras yang sudah dicuci bersih, kemudian dimasak menjadi bubur, ditambahkan dengan air cendana dan susu, lalu diaduk hingga lembut. Kemudian disajikan di atas daun maduri putih, dan bila tidak ada daun maduri putih bisa diganti dengan daun dap-dap. Bubur kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu bagian berwarna putih dan satu bagian lagi berwarna kuning. Yang putih ditancapi dengan daun ambengan atau muncuk ambengan, sedangkan yang berwarna kuning ditancapi dengan padang lepas. Umat sedharma, mungkin banyak dari kita yang belum tahu apa itu padang lepas. Padang lepas, jika dilihat dari bentuknya ini, adalah rumput durwa. Lalu mengapa kita menggunakan rumput durwa sebagai persembahan kepada Sang Pitara atau Dewa Yama? Untuk itu, mari kita simak mitologinya. Dalam Ganesha Purana maupun dalam kisah Wignaharta Ganesha disebutkan, pada zaman dahulu terjadi pertempuran antara Dewa Ganesha dengan raksasa Arnalasur, putra dari Dewa Yama yang memiliki tubuh terbuat dari lumpur panas neraka, sehingga semua senjata tidak akan mempan dan tidak mampu membunuhnya. Singkat cerita, karena marah, akhirnya Dewa Ganesha menyedot raksasa Arnalasur ini masuk ke dalam perutnya. Namun karena wujudnya sebagai lumpur yang panas, meskipun sudah berada di dalam perut Ganesha, namun panasnya masih dirasakan oleh Dewa Ganesha, sehingga dia merasa kesakitan. Segala upaya telah dilakukan oleh para dewa maupun resi untuk meredakan rasa sakit dan panas yang diderita oleh Dewa Ganesha. Bahkan Dewi Gangga, Dewa Waruna tidak mampu untuk mendinginkan panasnya lumpur neraka yang berada di perut Dewa Ganesha. Akhirnya datanglah Dewi Parwati. Lalu beliau meminta kepada Bhagawan Kasyapa untuk mencarikan rumput durwa. 21 batang rumput durwa ini kemudian dimakan oleh Dewa Ganesha. Dan seketika panas lumpur dari raksasa Arnalasur ini pun mereda. Para resi dan para dewa pun bertanya-tanya, mengapa rumput durwa ini mampu meredakan panasnya api neraka? Kemudian Dewi Parwati menceritakan bahwa rumput durwa ini sudah mendapat anugerah darinya, karena dia adalah jelmaan dari seorang Gandarwa yang bernama Durwa. Gandarwa Durwa ini adalah seorang wanita yang sangat berbakti kepada Dewa Ganesha. Karena baktinya yang tulus, kemudian menarik perhatian dari Dewi Parwati. Akhirnya beliau berkenan memberikan anugerah. Pada kesempatan itu, Durwa memohon agar ia dijadikan rumput yang bisa menyejukkan dan menenangkan Dewa Ganesha, dan ia bisa dikenang karena menjadi bagian dari Dewa Ganesha. Dan mulai saat itu pula rumput durwa menjadi sangat penting dalam pemujaan kepada Dewa Ganesha, karena Dewa Ganesha sendiri memberi anugerah
Barang siapa yang bisa mempersembahkan rumput durwa setiap hari kepada beliau dengan rasa bakti yang tulus, maka segala keinginan akan terpenuhi. Umat sedharma, perlu diketahui, dalam Ayurvedik disebutkan bahwa ekstrak rumput durwa ini memiliki khasiat yang sangat baik bagi kesehatan. Rumput durwa ini kaya akan kalsium, protein, mineral, dan lainnya yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Ekstrak rumput ini dapat digunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, di antaranya meningkatkan kekebalan tubuh, untuk kesehatan organ reproduksi wanita, menurunkan kolesterol, dan juga untuk sakit perut yang disebabkan oleh pengaruh dari makanan yang tidak baik, serta untuk kecantikan, dan masih banyak lagi. Dari kisah tersebut, dapat kita tarik satu kesimpulan bahwa yang pertama, rumput durwa atau padang lepas adalah simbol bakti yang suci dan tulus. Dengan mempersembahkan rumput durwa, kita sudah menunjukkan rasa bakti kita kepada Sang Pitara atau orang yang sudah meninggal. Yang kedua, dengan mempersembahkan rumput durwa ini, kita memohon kepada Dewa Yama agar tidak marah dan mau mengurangi hukumannya kepada Sang Pitara atau orang yang meninggal ini. Karena dalam Yama Purwana Tatra disebutkan bahwa bubur pirata yang salah satunya berisi padang lepas yang dipersembahkan kepada Dewa Yama dengan tujuan agar kemarahan beliau bisa mereda. Yang ketiga, kita mengharapkan dengan memberikan bubur pirata yang berisi padang lepas ini, sedikit tidaknya kita dapat mengurangi rasa panas dan rasa sakit yang dialami oleh Sang Pitara atau roh yang akan melewati neraka. Umat sedharma, agama Hindu khususnya di Bali sudah merupakan intisari dari berbagai ajaran Dharma. Para leluhur kita sangat bijak dan luar biasa mengimplementasikan ajaran Dharma dalam bentuk-bentuk banten atau sesajen yang disesuaikan dengan budaya setempat. Oleh karena itu, perlu kiranya kita mengetahui makna di balik setiap sarana upacara atau banten yang kita persembahkan, sehingga pelaksanaan upacara bukan sekedar euforia atau sekedar mengikuti tradisi, tetapi bagaimana kita melaksanakan upacara untuk meningkatkan serada bakti kita kepada ide Sang Hyang Widi maupun kepada leluhur. Umat sedharma, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan pertemuan kali ini saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.